Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nurtani dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Bentuk kerjasama dengan negara lain salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kenyataan tersebut menunjukkan perlunya kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang organisasi kerjasama ekonomi internasional, baik dengan skala regional maupun multilateral. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Kita mulai dari kerjasama ekonomi regional ya, yaitu kerjasama ekonomi di satu kawasan saja. Yang pertama yaitu ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara sebagai pendirinya, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun tujuan dibentuknya ASEAN yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima yaitu bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, serta memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang keenam yaitu memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, dan yang ketujuh yaitu memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Yang kedua adalah NAFTA yang merupakan singkatan dari North America Free Trade Area. NAFTA ini berdiri pada tanggal 12 Agustus 1992 dan NAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan di kawasan Amerika Utara yang meliputi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Adapun tujuan didirikannya NAFTA yang pertama yaitu membuat dan menerapkan prosedur perdagangan yang efektif di kawasan Amerika Utara. Yang kedua yaitu meningkatkan investasi di negara-negara anggota NAFTA. Yang ketiga yaitu mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara. Dan yang keempat yaitu meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA.
Yang ketiga yaitu organisasi AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA ini berdiri pada tahun 1992 saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. AFTA ini merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Adapun tujuan didirikannya AFTA yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua yaitu untuk menarik investor asing dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi yang keempat yaitu APEC atau singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini berdiri pada bulan November tahun 1989. APEC merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan utama didirikannya APEC yang pertama yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggota APEC. Organisasi yang kelima yaitu ADB atau ASEAN Development Bank. ADB ini berdiri pada tanggal 19 Desember 1963 di Manila. Anggota ADB meliputi negara-negara di kawasan Asia, kawasan Pasifik Selatan, dan kawasan Timur Jauh. Adapun tujuan ADB atau Bank Pembangunan Asia ini yaitu untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Organisasi yang keenam yaitu EEC atau European Economic Community. Nah, EEC ini berdiri pada tanggal 1 Januari 1985 berdasarkan Perjanjian Roma Italia. EEC ini atau biasa juga disebut dengan Masyarakat Ekonomi Eropa merupakan kerjasama regional di negara kawasan Eropa Barat. Adapun tujuan didirikannya EEC ini yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua yaitu untuk menghapuskan bea masuk dan pembatasan impor-ekspor antara negara-negara anggota. Yang ketiga yaitu memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Yang keempat yaitu meningkatkan tarif yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota. Dan yang kelima yaitu meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Jika tadi kita sudah mempelajari tentang organisasi dalam kerjasama ekonomi regional, nah sekarang kita berlanjut mempelajari organisasi kerjasama ekonomi di tingkat multilateral. Yang pertama yaitu IBRD atau International Bank of Reconstruction and Development Bank atau biasa pula disebut dengan The World Bank atau Bank Dunia. IBRD adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan dalam menyediakan pinjaman kepada negara berkembang sebagai program pemberian modal dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Dunia, yakni mengurangi kemiskinan. IBRD ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 dan bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Adapun tujuan didirikannya IBRD yang pertama yaitu untuk memperbaiki dan membangun daerah-daerah yang mengalami kerusakan karena perang. Yang kedua yaitu membantu pembangunan ekonomi kepada negara-negara maju dengan memberikan fasilitas dan investasi untuk tujuan produksi. Yang ketiga yaitu turut serta dalam investasi swasta dengan cara menanamkan modal sendiri atau modal yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi yang diterbitkan oleh IBRD.
Yang keempat yaitu mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh atau melalui badan-badan internasional lainnya. Kedua yaitu IFC atau International Finance Cooperation. IFC ini adalah lembaga keuangan internasional yang menawarkan layanan investasi, konsultasi, dan pengelolaan aset untuk mendorong pengembangan sektor swasta di negara-negara yang kurang berkembang. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Adapun tujuan atas didirikannya IFC ini yang pertama yaitu untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha swasta yang dijamin oleh pemerintahannya. Yang kedua yaitu untuk membantu memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta dengan suatu jaminan dari pemerintahannya. Organisasi yang ketiga yaitu ILO atau International Labour Organization. ILO ini berdiri pada tanggal 11 April 1919 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. ILO merupakan salah satu badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban para buruh. Adapun usaha yang telah dilakukan ILO antara lain yang pertama yaitu mengadakan perjanjian tentang upah, jumlah jam kerja, umur minimal maksimal bagi para pekerja. Yang kedua yaitu memberikan jaminan kesejahteraan untuk hari tua, serta ketentuan tentang cuti atau libur pegawai. Yang ketiga yaitu mengusulkan agar negara-negara anggota menentukan undang-undang perburuhan. Adapun tujuan didirikannya ILO yang pertama yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi serta memperbaiki nasib buruh dan keluarganya di seluruh dunia. Yang kedua yaitu mencapai perdamaian abadi dengan tercapainya keadilan sosial. Yang ketiga yaitu menciptakan stabilitas di bidang ekonomi dan sosial, dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya. Organisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral selanjutnya yaitu UNCTAD atau United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD ini juga merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berurusan dengan perdagangan, investasi, dan isu-isu pembangunan. Sehingga UNCTAD ini berusaha untuk memaksimalkan peluang perdagangan, investasi, dan pengembangan negara-negara berkembang, serta membantu mereka dalam upaya untuk mengintegrasikan ke dalam ekonomi dunia secara adil. UNCTAD ini berdiri pada tanggal 26 Desember 1964 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Adapun tujuan utama berdirinya UNCTAD ini yaitu untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek pembangunan termasuk perdagangan, bantuan, transportasi, keuangan, dan teknologi. Selain itu, UNCTAD juga bertujuan untuk mengusahakan pembangunan dan memperlancar perdagangan internasional untuk negara-negara berkembang. Yang kelima yaitu UNDP atau United Nations Development Program. UNDP ini juga merupakan organisasi di bawah PBB ya. UNDP ini merupakan organisasi yang mengusahakan perubahan dan membuat negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik. Adapun tujuan utama UNDP adalah untuk membantu pembangunan negara miskin dan berkembang. UNDP ini didirikan pada tahun 1965 dan berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Adapun kegiatan-kegiatan yang ditangani UNDP meliputi penanggulangan kemiskinan, membantu negara miskin dan berkembang untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga yaitu perluasan penggunaan energi dan keseimbangan lingkungan, serta penanggulangan HIV atau AIDS. Organisasi selanjutnya yaitu UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization.
Nah, UNIDO ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu berada di bawah naungan PBB. UNIDO ini merupakan sebuah badan khusus yang didirikan oleh PBB untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang, serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta UNIDO ini juga digunakan untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Jadi UNIDO ini merupakan organisasi pembangunan industri untuk negara-negara berkembang. UNIDO ini didirikan pada tanggal 24 Juli tahun 1967 dan berkedudukan di Wina, Austria. Adapun tujuan didirikannya UNIDO ini, yang pertama yaitu untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, serta bertujuan untuk memberikan bantuan teknis, memberikan pelatihan, dan mengadakan penelitian, khususnya di bidang industri ya. Organisasi selanjutnya yaitu ECOSOC atau Economic and Social Council. ECOSOC ini merupakan dewan ekonomi yang dibentuk oleh PBB yang khusus memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan sosial. Ada beberapa tujuan ECOSOC, yang pertama yaitu untuk meningkatkan tingkat kehidupan, yang kedua yaitu mengembangkan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan, yang ketiga yaitu kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, dan yang keempat yaitu memupuk hak-hak asasi manusia. Organisasi selanjutnya yaitu FAO atau Food Agriculture Organization. FAO ini berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 di Roma, dan FAO ini bertujuan untuk memajukan kualitas dan kuantitas produksi bahan makanan dan hasil pertanian di dunia. Serta FAO ini juga bertujuan untuk membantu produksi, distribusi, dan modernisasi di bidang pertanian, peternakan, pengairan, penghijauan, serta pemupukan. Jadi FAO ini merupakan bentuk kerjasama di bidang pangan dan pertanian ya. Adapun kedudukan FAO ini di Roma, Italia. Beberapa kegiatan FAO antara lain, yang pertama yaitu memperbaiki dan menyelenggarakan pendidikan dalam bidang pangan dan pertanian di negara yang dianggap perlu. Yang kedua yaitu memperbaiki produksi dan distribusi pertanian dan agrarian. Yang ketiga yaitu berusaha mempertahankan dan menjaga kelestarian tanah dan persediaan air, serta membantu kelancaran pemberian kredit untuk pertanian dan agrarian. Organisasi selanjutnya yaitu IMF atau International Monetary Fund. IMF ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Jadi IMF ini merupakan badan organisasi keuangan internasional. Adapun tujuan didirikannya IMF yang pertama yaitu untuk memajukan kerjasama ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Yang kedua yaitu membangun negara anggota yang mengalami defisit pada neraca pembayarannya. Yang ketiga yaitu memajukan kerjasama internasional di bidang moneter. Adapun tugas pokok IMF yang pertama yaitu membantu negara anggota untuk mengatasi defisit neraca pembayaran luar negerinya. Yang kedua yaitu memajukan kerjasama moneter internasional. Yang ketiga yaitu mengusahakan stabilitas nilai kurs. Yang keempat, memberikan bantuan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan pada alat pembayaran luar negeri, serta sebagai tempat konsultasi dan kerjasama di bidang pembayaran internasional. Organisasi selanjutnya yaitu WTO atau World Trade Organization. WTO ini dibentuk pada tahun 1994 dan merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara-negara di dunia serta mempromosikan liberalisasi perdagangan. Adapun tujuan didirikannya WTO, yang pertama yaitu untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, yang kedua untuk menjamin lapangan kerja sepenuhnya, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan penghasilan secara realistis,
Yang keempat, untuk memperluas produksi dan perdagangan barang ataupun jasa, serta untuk melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Organisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral selanjutnya yaitu OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC ini didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, dan merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Adapun tujuan didirikannya OPEC, yang pertama yaitu untuk menentukan harga minyak bumi bersama dan mengatur pemasarannya. Yang kedua yaitu untuk menghindari persaingan di antara sesama negara pengekspor minyak bumi. Yang ketiga yaitu untuk menetapkan kuota minyak bumi yang akan dipasarkan. Dan yang keempat yaitu untuk mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi. Organisasi selanjutnya yaitu IDB atau Islamic Development Bank. IDB ini berdiri pada tahun 1975 yang merupakan organisasi atau lembaga keuangan pembangunan multilateral yang berfokus pada keuangan Islam yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Ada 57 negara anggota pemegang saham dengan pemegang saham tunggal terbesar adalah Arab Saudi. Adapun tujuan didirikannya IDB ini adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Organisasi yang terakhir yaitu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. OECD ini berdiri pada tahun 1961. OECD ini merupakan organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. Organisasi ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Adapun markas OECD ini berada di Paris, Prancis. Guys, sebenarnya masih banyak organisasi ekonomi internasional, baik itu regional maupun multilateral yang belum saya bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian cari di sumber yang lain ya. Terima kasih juga sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.